Halo, shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Yesti. Nah, pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan lagi adik-adik. Kakak mau ceritakan tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa dan diberkati hidupnya luar biasa. Nah, kakak akan bercerita tentang Bapak Abraham yang waktu itu namanya masih disebut Abram ya. Nah, waktu itu Bapak Abraham dan juga istrinya Sarah dan juga keponakannya Lot, mereka melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Negeb ya. Nah, di dekat tanah Negeb itu mereka membangun kemah mereka. Nah, di dekat situ ada daerah yang namanya Betel dan juga Ai. Nah, di situ mereka hidup sementara waktu di situ dan ternak mereka diberkati Tuhan luar biasa sehingga Bapak Abraham ini punya banyak sekali ternak dan juga Lot juga diberkati luar biasa. Ketika mereka ini punya banyak ternak, para gembala dari Bapak Abraham dan juga Lot bertengkar adik-adik. Nah, ketika dilihatnya mereka bertengkar, kemudian Bapak Abraham memutuskan untuk memisahkan diri dengan Lot, dengan keponakannya. Jadi Bapak Abraham berkata kepada Lot untuk kita berpisah saja karena gembalaku dan gembalamu bertengkar ya, karena kita ini saudara, jadi tidak boleh ada yang namanya pertengkaran saudara ya adik-adik. Bahkan bukan hanya dengan saudara loh, dengan teman-teman, dengan orang-orang di sekitar juga kita tidak boleh bertengkar. Kemudian Bapak Abraham ini tetap menetap di tanah Kanaan ya, seperti apa yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan. Sedangkan Lot ini ya, dia memilih di lembah Yordan karena dilihatnya waktu itu di lembah Yordan sangat subur ya, ada sungai di situ, kelihatan subur dan dia melihat itu sangat baik untuk kehidupannya dia. Nah, kemudian mereka hidup dan tinggal di sana ya. Jadi Bapak Abraham dan juga keponakannya Lot ini berpisah adik-adik. Nah, kita mau belajar nih dari Bapak Abraham dan juga istrinya Sarah tentang bagaimana kita punya sikap yang baik ya, seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham ini seorang yang taat dan takut akan Tuhan, dan dia tetap mau mentaati perintah Tuhan, yaitu tinggal di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sekalipun di tanah Kanaan waktu itu keadaannya tidak subur, tidak berlimpah susu dan madunya adik-adik, tetapi Bapak Abraham tetap taat kepada perintah Tuhan. Sehingga karena ketaatannya itu Bapak Abraham diberkati Tuhan lebih banyak lagi ya, diberkati ternak ya, kehidupannya diberkati. Nah, luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian untuk melakukan satu aktivitas, yaitu kita akan melakukan sebuah permainan ya. Nah, kakak tidak sendiri ya melakukan permainan ini, tapi nanti kakak akan ditemani oleh teman kakak. Nah, adik-adik, kakak akan ditemani oleh Kak Maya. Hai adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita mau apa ya? Kita mau bermain games adik-adik ya. Wah, seru sekali ya Kak Yesti ya. Pasti dong. Nah, permainannya adalah namanya petani, ular, dan tikus. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan nih firman Tuhan tentang Bapak Abraham diberkati ternak, binatang ternak yang begitu banyak ya adik-adik ya. Jadi kakak mau ngajak kalian bermain game tentang petani, ular, dan tikus ya. Nah, cara permainannya adalah nanti ya kakak akan contohkan Kak Yesti dan Kak Maya akan berbalik berpunggungan seperti ini. Nah, itu peraturan pertama ya adik-adik. Boleh ngintip nggak Kak? Nggak boleh dong Kak Maya. Berarti Kak Maya harus hadap ke sana terus dong. Iya, karena kalau ngintip itu curang ya namanya adik-adik, jadi nggak boleh. Nah, oke. Yang kedua ya, petani, ular, dan juga tikus. Nah, kalau kalian memilih petani berarti kalian memilih gerakan seperti ini, seperti gunung ya adik-adik. Nah, ini petani. Kemudian selanjutnya ular. Nah, kalau ular seperti ini ya, buat gerakan seperti ini ya. Nah, kalau tikus kalian buat seperti ini ya, seperti tikus adik-adik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kalau
Ini misal Kak Yesti memilih petani, sedangkan Kak Maya memilih tikus. Berarti kalau petani dengan tikus, berarti petaninya kalah dan tikusnya yang menang. Kenapa? Sama ya, Kenapa Kak Maya? karena adik-adik kalau ada tikus ya kan, suka sekali kan makan tanaman kan. Nah, tanaman itu kan yang menanam kan petani. Jadi kalau Pak petani ketemu dengan tikus, otomatis tikus yang menang. Tapi kalau tikus bertemu dengan Ular. Kira-kira yang menang siapa? Ular adik-adik pastinya, karena ular ini akan memakan tikus. Nah, gitu peraturannya ya adik-adik. Kalau petani bertemu dengan tikus, berarti yang menang adalah tikus. Tapi kalau ular bertemu dengan tikus, yang menang adalah ular. Dan kalau ular bertemu dengan Pak Tani, berarti siapa yang menang? Kak Maya? petani lah. Petani kan punya alat. Oh iya, betul adik-adik. Jadi yang menang adalah Pak Tani, karena Pak Tani dia bisa membunuh ular itu. Nah, yuk kita coba ya permainannya adik-adik. Bisa lakukan ini di rumah bersama mama papa atau kakak adik ya. Sama teman boleh nggak Kak Yesti? Kak, ini kan lagi pandemi ya, jadi kita nggak boleh keluar rumah. Jadi sementara bersama dengan keluarga dulu. Oke? Baiklah. Good. Nah, ini kakak contohkan dalam 3 kali ya. Jadi nanti dalam 3 kali ini siapa yang menang? Yuk coba kalian membandingkan nih. Kira-kira yang menang Kak Yesti apa Kak Maya? Kak Maya dong. Wow, beda sekali Kak Maya. Iya dong. Oke lah, yuk kita coba ya. Pertama, Hitung nggak Kak Yesti? hitung. Nanti kita hitung 3 kali ya adik-adik. 1, 2, 3. Siapa dong yang menang? Sama ya adik-adik, berarti Aduh, tidak ada yang yang menang, menang. tidak ada yang kalah. Nah, Coba, kita ini coba kedua. lagi. Oke, yuk Kak Maya. Baik, 1, 2, 3. Oh, siapa yang menang ya? Kak Maya dong, ya kan? Wah. Ternyata Kak Maya yang menang. Seru Sedih ya. adik-adik. 1-0 ya. Kak Maya 1 dan kakak belum ada. Oke, yang baik, ketiga. Siapa nih itu? Kak Yesti apa Kak Maya? Kak Maya dong. Oke, baiklah. 1, 2, 3. Yeay! Kak Maya yang menang. Berarti siapa dong pemenangnya? Tuh kan, udah kelihatan yang paling jago siapa deh? Kak Kak Maya, Maya dong. Jadi, permainan ini dimenangkan oleh Kak Maya. Yeay, seru kan? Coba ya di rumah ya. Ya adik-adik, coba di rumah ya bersama mama papa, kakak adik di rumah. Oke? Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Bye.